belajar menghadap mana sih ayatnya sholat itu harus menghadap Ka'bah bangunan loh ya. Iya. Sholat itu untuk menghadap Allah. Apa Allah harus ditentukan di Mekah? Apa Allah harus ditentukan di barat? Apa orang mati itu harus menghadap ke barat? Itu kan teori. Hati ini tahu kiblatnya. Kiblat ya. Sholat saya yang sesuai dengan Al-Quran. Orang yang sejatinya sholat, putih ragah putih hati genah, tahu kiblatnya. Siapa kiblat kita? Allah, bukan Ka'bah. Jangan sampai hati ini bergeser dari Allah. Itu sholat saya. Jadi putih raga putih hati, sadarlah ini semua dari Allah. Hati menghadap kiblat siapa? Allah. Hidupku hanya untuk Allah, setiaku hanya untuk Allah. Yang mempunyai hidup dan matiku hanya Allah. Itu sholat saya, dan saya bisa membimbing semua yang mengikuti saya untuk sholat yang seperti itu. Inna sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan faksya dan munkar. Apa faksya itu? Apa keji itu? Sholat yang sejati bisa mencegah kita dari sifat lacut. Faksa itu lacut. Lacut itu apa? Kurang ajar. Kurang ajar ke Allah. Tidak menyadari. Katanya tiap hari sholat 5 waktu, tapi tidak terima dengan takdir yang diberikan oleh Allah. Makanya orang yang menempati sholat sejati tidak pernah geser kiblatnya ke dari Allah, itu tidak pernah kurang ajar ke Allah. Dalam perilakunya sadar. Pertama itu sadar. Sholat untuk sadar. Sadarlah yang memberi hidup kita itu Allah, yang memberi rezeki itu Allah. Kita bisa bergerak itu atas izin Allah. Bila mana kita melihat kita mempunyai harta benda berupa mobil atau rumah, bila kita memandang dengan jujur hati kita, inilah hasil kerja saya, inilah kalau bukan saya, kalau saya tidak rajin bekerja, tak akan bisa memiliki rumah yang sebesar ini. Berarti dia itu ingkar dengan hatinya. Allah yang memberi, kita hanya perantara. Atas izin Allah lah kita mempunyai itu. Berarti sejatinya orang sholat itu tidak harus menghadap ke kiblat, Bang? Ya tidak. Itu kan untuk orang belajar. Untuk orang yang belajar menghadap mana sih ayatnya? Sholat itu harus menghadap Ka'bah bangunan loh ya. Iya. Sholat itu untuk menghadap Allah. Apa Allah harus ditentukan di Mekah? Apa Allah harus ditentukan di barat? Apa orang mati itu harus menghadap ke barat? Itu kan teori. Hati ini tahu kiblatnya. Kiblat ya Allah, masa menghadap batu? Tempat kembali kita itu Allah. Yang memberi keselamatan itu Allah. Makanya jangan hanya balik kelamin, balikkan imanmu. Kalau ditembang Sunan Kalijaga, Mas Kumambang keluarkan.
Apa itu? Mijil, lahirkan iman yang baru, berketuhanan, bukan beragama. Karena agama memang akarnya saya sebutkan tadi, akarnya dari kemurnian hati menyembah Allah. Tapi sudah hilang akarnya, sekarang hanya tinggal budaya. Dan budaya semua ini mengidolakan tokoh mereka masing-masing, bukan mengidolakan Allah. Jadi si A mengatakan sholat itu harus gini, si B begini, dan mereka semua merasa lebih benar sholatnya, padahal hanya amal sholat. Jujurlah, sejatinya itu menyembah diri sendiri apa menyembah Allah? Menyembah kepandaian apa menyembah Allah? Sadar. Orang Jawa ya, orang Jawa itu sudah dalam tauhidnya sebetulnya. Sebelum kemasukan agama itu sudah ada Sang Hyang Toyo, sudah di hati, dirasa. Ada yang Maha Kuasa itu ada, tinggal ke bawah sedikit sudah tahu siapa yang Maha Kuasa, Allah. Kalau orang Arab itu nggak ada yang sampai hati, otaknya Quran di otak-atik di otak, makanya senangnya mengarang kitab. Sekarang saya sebutkan, saya tidak menyebutkan nama, tapi ada ahli kitab usianya 53 tahun, dia mengarang kitab 51 kitab. Dan salah satu kitabnya saya demi Allah pernah mengaji itu dan sering mengajarkan itu waktu dulu saya masih balik kelamin, bukan balik iman. Pernah mengajar, sering mengajar kitab itu. Kalau melakukan ajaran dia, mulai matahari belum terbit sampai matahari terbenam disuruh duduk wiritan aja. Jadi kalau dia pelaku mana bisa mengarang kitab? Kalau dia melakukan yang ditulis, kapan kau beri ngelakoni? Padahal salah satu kitabnya itu 3,5 tahun paling cepat khatamnya, 4 tahun. Sadar enggak? Kita dipimpin otak selama ini, bukan hati. Sadarlah orang Indonesia, jangan kemasukan sampah-sampah Arab, kembali ke Jawa kita. Kita itu sudah berketuhanan, ambil sarinya apa? Menyembah Allah yang Maha Kuasa. Mari kita sadar, jangan mau diadu domba. Terlalu banyak korban nyawa. Perang saudara kita jangan mau diadu dengan saudara-saudara kita sendiri, hanya karena fanatik ideologi otaknya orang Arab. Sudah terlalu banyak nggak rukun sama saudara. Kita itu saudara, orang Indonesia. Bangkit, bangkit orang Jawa, kembalikan keaslian kita orang Jawa. Jangan separuh-separuh. Kalau separuh-separuh yakin nggak selamat kamu. Oh, Bano, sebenarnya wujud Allah itu kira-kira materi atau energi, Bano? Wujud Allah ya keyakinan kita. Allah itu wujud. Wujudnya di mana? Di tempat pengembalian kita. Semua kembalikan ke Allah. Makanya dalam hal dzikir itu perilaku. Dzikir itu perilaku, bukan hanya menyebut la ilaha illallah, bukan hanya Allah Allah. Perilaku kita. Tempat pengembalian kita hanya Allah, kembalikan ke Allah. Bila mana ada orang ditanya, kelihatannya sepele, kamu kemana? Kerja untuk apa? Untuk menghidupi anak istri. Sadar nggak, yang menghidupi anak istri itu Allah, bukan kamu.
Yang menghidupi anak istri itu Allah. Kamu hanya apa, perantara. Kalau dikasih buta bisa enggak menghidupi? Itu perilaku orang yang sholat, orang yang tahu wujudnya Allah. Kembalikan ke Allah. Itu sering sekali kita ucapkan.